Bukan Realme namanya kalau nggak rajin rilis HP baru. Seminggu terakhir kemarin gue yakin kalian udah pada lihat ya Realme C15 seliweran di Instagram. Kalau kalian perhatiin, dua poin yang paling ditonjolin dari HP ini adalah desain sama baterainya. Gua pun setuju. Realme C15 punya baterai itu 6000 mAh. Kapasitas baterai segini emang gede banget, walaupun bukan jadi yang pertama. Tapi yang bikin terasa cukup spesial karena baterai 6000 mAh ini dikawinin sama quick charge 18 watt. HP ini harusnya bisa muasin orang-orang yang suka males ngecas ya. Bahkan gue butuh kesabaran ekstra waktu ngetes buat ngabisin baterainya. Asli gue ngerasa baterainya itu kayak nggak habis-habis ya, apalagi kalau cuma buat pemakaian normal kayak medsosan. Akhirnya biar cepet gue kuras baterainya pakai PUBG Mobile. Ternyata juga tetap lama habisnya. Main PUBG 15 menit baterainya cuma kurang 3%, jadi gue harus main PUBG sekitar 10 jam ya buat ngabisin baterainya. Artinya SOT yang bisa kita dapat udah pasti di atas 10 jam. Kalau cuma dipakai buat medsosan atau streaming YouTube bisa tahan 20 jam. Jadi gue bisa bilang overall kita cuma perlu ngecas 2 hari sekali. Bahkan kalau dijadiin HP kedua, kita bisa pakai 3 hari atau lebih ya tanpa ngecas. Nah pertanyaannya, berapa lama waktu buat ngecasnya? Realme ngasih batok casan 18 watt di dalam dusnya. Kalau dari baterai 1% nih, gua ngecas 30 menit bisa keisi 25%. Cuma emang pas di atas 60% speed ngecasnya ini bakal mulai melambat. Ya kalau dihitung-hitung buat ngisi full itu sekitar 3 jam. Ngisi baterai 3 jam lebih kalau ditungguin ya jelas lama. Tapi menurut gue ini masih fair ya, karena casan 18 wattnya itu emang buat ngejar speed ngecas di awal-awal. Misalnya kita ngecas setengah jam itu kan keisi 25%. Nah itu bisa dipakai dari pagi sampai sore. Cuma yang bikin jadi agak kurang greget karena port ngecasnya ini masih micro USB. Feeling gua mungkin Realme ngincar orang-orang yang baru hijrah dari fitur phone ke Android. Selain kapasitasnya yang emang gede, faktor yang juga pengaruh bikin baterainya awet ini karena SoC yang dipakai nggak terlalu agresif konsumsi dayanya. SoC-nya pakai Helio G35, masih pakai fabrikasi 12 nanometer, base-nya Cortex A53, clock speed-nya 2,3 GHz. GPU-nya PowerVR GE8320 680 MHz. Kombinasi spek ini cuma bisa running PUBG Mobile mentok di smooth medium. Untuk frame rate-nya gua cek pakai fitur game assistant bawaan dapat sekitar 25 fps. Tapi kalau game yang grafisnya lebih nyantai itu bisa dapat antara 50 sampai 60 fps. Realme C15 yang dijual di Indonesia itu ada 3 pilihan kapasitas dari 364, 464 sama 4128. Semuanya udah pakai RAM LDDR4X, tapi untuk storage-nya itu masih pakai eMMC 5.1. Nah, unit yang gue pegang ini yang 464 alias kapasitas yang tengah-tengah. By default, storage-nya udah kepake 20GB buat sistem. Jadi sisanya yang bisa dipakai itu sekitar 48GB. Tapi masih bisa ditambah lagi karena disediain slot microSD dedicated yang bisa nampung up to 128GB. Pas jelajah menu atau interface-nya, overall gue ngerasa cukup oke ya performanya, walaupun kadang sesekali nih suka juga ngerasa kurang responsif. Untuk UI-nya sendiri, seperti yang kita tahu makin kesini makin terasa simple ya dan cenderung mirip stok Android. Which is ini good point ya kalau buat gue pribadi. Walaupun ini HP entry level, tapi tetap dapat fitur kece kayak screen recorder bawaan, dark mode yang white banget ya, bisa di semua apps, sampai game space atau game assistant. Kalau mau customize, kita bisa ganti-ganti tema atau font, walaupun kebanyakan harus beli dulu ya. Terus bisa juga ganti-ganti icon termasuk bentuk shape-nya. Kalau cek di AIDA 64, UI-nya sendiri nih makan RAM sekitar 1,5 GB. Sebelum bahas kameranya, gue mau bahas desainnya dulu ya. Jadi waktu pertama kali pegang HP-nya, harusnya kita udah langsung tahu kalau HP ini punya baterai yang gede karena sedikit lebih tebal dari kebanyakan HP pada umumnya. Nah terus beratnya juga itu nyampe 200 gram. Tapi secara looks, Realme C15 termasuk ganteng, apalagi buat ukuran HP entry level. Backdoor-nya dibagi jadi 3 area trapesium dengan tingkat gradasi yang beda. Jadi kelihatannya lebih modis. Terus walaupun pakai plastik polikarbonat, tapi backdoor-nya dikasih finishing yang ada guratan-guratannya, so gripnya ini jadi enak. Di bagian belakang ini kita masih bakal nemuin sensor fingerprint yang efektif banget buat masa-masa pandemi kayak sekarang ya. Udah gitu cepet banget responnya pas dipakai buat unlock. Kalau mau gaya-gayaan, pakai face unlock juga bisa sih, tapi cuma 2D aja. Walaupun baterainya 6000, tapi sebenarnya ukuran panjang atau lebar HP ini masih tergolong normal, malah sama aja kayak HP lain yang baterainya cuma 4000-an. Soalnya dimensi layarnya juga pakai ukuran yang lagi mainstream sekarang ini, 6,5 inci, pakai poni water drop dan dagu yang lebih tebal.
Panelnya IPS dan resolusinya HD 1600x720p. Resolusi ini pastinya juga punya andil ya, bikin baterainya jadi awet pakai banget. Oke, sekarang baru kita masuk ke kamera. Realme ngeklaim C15 adalah HP entry level resmi pertama yang ngasih setup kuat kamera. Kamera primary-nya 13 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, terus lensa black and white 2 megapiksel, sama satu lensa lagi 2 megapiksel buat retro. Mungkin ini bisa dibilang gimmick ya, dan gue juga baru pertama kali nih denger ada istilah retro kamera. Kenapa nggak dikasih kamera makro aja ya biar lebih berguna? Dan untuk real world-nya otomatis lensa yang bakal sering kepake ya cuma lensa wide sama ultrawide-nya aja. Gue coba motret-motret, menurut gue lensa utamanya bisa ngasih detail yang cukup oke. Tekstur objek kejaga, bisa kelihatan dari noise yang nggak direduksi. Buat motret muka juga cukup enak ya, nggak ada post processing yang lebay. Kita juga bisa motret pakai chroma boost, mode portrait, nightscape, dan zoom sampai 4 kali, walaupun yang hasilnya masih terbilang oke itu yang 2 kali zoom aja. Dan buat nightscape-nya, menurut gue ini masih butuh banyak perbaikan. Buat selfie ada kamera depan 8 megapiksel, biar lebih enak dan nyaman kita juga bisa motret selfie dengan nyentuh fingerprint-nya. Sementara buat rekam video, kamera belakang sama depannya sama-sama bisa record Full HD, tapi mentok di 30 fps aja. So, kesimpulan dari gua, Realme C15 ini boleh banget disikat ya buat orang-orang yang punya mobilitas tinggi karena baterai 6000 mAh dan quick charge 18 wattnya emang edan sih, kayak nggak habis-habis. Plus bonus desainnya enak dilihat, UI-nya juga simple ya, mirip stok Android. Dan kalau ngomongin kamera, menurut gua hasilnya kompetitif. Boleh lah diadu sama HP sekelasnya.